Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi permintaan interpelasi fraksi PDIP dan PSI terkait gelaran Formula E. Anies menyatakan interpelasi adalah hak setiap anggota DPRD, namun tidak akan menyita konsentrasi Pemprov DKI mengutamakan pengendalian pandemi. Jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel kepada anggota DPRD termasuk, sehingga biarkan itu proses berjalan di internal Dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Gitu ya? Cukup, terima kasih. Kita jalan terus, kita fokus. Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal fraksi Partai Gerindra Muhammad Taufik meyakini interpelasi usulan 33 anggota fraksi PDI Perjuangan dan PSI akan terpatahkan. 73 orang gabungan 7 fraksi lain di DPRD DKI sepakat menolak interpelasi, sementara syarat interpelasi adalah persetujuan 50% plus 1 anggota. Jangan ada nuansa politiknya, gitu ya. Ada nuansa ketidaksukaannya atas keberhasilan misalnya gitu ya. Karena itu kalau dua fraksi PSI dengan PDI Perjuangan itu kan totalnya 33. Kami ada 7 fraksi. 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut dalam interpelasi itu. Nah, syarat interpelasi adalah harus memenuhi quorumnya ya di paripurna adalah 50% plus 1. Jadi insya Allah saya kira interpelasi itu bisa terpatahkan. Karena dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi PDI Perjuangan menyoroti potensi kerugian dari penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Anggota fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyebut anggaran Formula E Jakarta akan menelan biaya hingga 2 triliun rupiah. Masalah pembagian pendapatan. Kalau ada penghasilan, ada pendapatan, terus bagaimana pembagiannya? Itu belum jelas. Lalu yang ketiga, ada juga komunikasi yang masih buruk, yang tidak jelas antara pihak Pemprov dengan Formula E Operation. Ini ada 3 hal yang direkomendasikan oleh BPK. Lalu kemudian masih ada lagi rekomendasi bahwa ini akan rugi 106. Sebenarnya jauh lebih besar dari situ. Kalau kita di luar yang 983 miliar yang sudah keluar, kita masih akan ada lagi pengeluaran untuk pelaksanaan yang diajukan untuk pelaksanaan sekitar 1,3. Jadi kurang lebih itu sekitar 2T sebenarnya. Nah, keuntungannya tidak jelas. Sementara rakyat butuh 2T ini buat yang lain begitu. Pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut interpelasi Formula E Pemprov DKI tidak perlu dimaknai politis, mengingat ajang ini masuk program strategis di tengah pandemi. Jadi saya bingung kalau kemudian seakan-akan ada ketakutan interpelasi ini sulit untuk dimaknai secara politis, berbeda dengan angket. Kalau kita dulu bicara hak angket mafia pajak atau senturi, ini hanya meminta keterangan untuk kebijakan yang dianggap strategis. Dan kenapa yang dianggap strategis, tadi saya sudah sebutkan terkait dengan ada temuan BPK, ini resmi loh sebagai lembaga negara. Yang kedua, dalam situasi COVID, ketika kita tahu sensitivitas masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap kontroversial, apalagi terkait dengan uang banyak, itu menjadi lebih besar. Bagaimana? Setelah tertunda akibat pandemi, Pemprov DKI melanjutkan rencana menggelar Formula E di bulan Juni tahun 2022 nanti, seperti yang tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 sebagai salah satu isu strategis. Kawasan Monas adalah salah satu pilihan lokasi sirkuit balapan mobil bertenaga listrik ini dan masih terus dikaji mengingat statusnya sebagai cagar budaya. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah